Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar siswa-siswi sekalian pada hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Pada masa belajar dari rumah kali ini, kita masih akan membahas tentang matriks dengan subtopik kesamaan dan transpos matriks bersama saya, Pak Nandar. Pada pembelajaran subtopik ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks. 2. Menjelaskan dan menentukan transpos suatu matriks. Kita perlu ingat kembali tentang matriks. Apa itu matriks? Ya, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang. Contohnya ini, misalkan matriks A 3, 5, 7, 9 dan matriks B akar 9, 5, 7, 3 kuadrat. Kedua matriks ini juga merupakan contoh dari matriks persegi. Kita sudah bahas jenis-jenis matriks kemarin. Matriks A maupun matriks B termasuk jenis matriks persegi. Dari kedua matriks ini coba kita perhatikan. Apakah elemen masing-masing matriks sama? Bagaimana dengan ordo kedua matriks? Apakah sama? Yang pertama kita lihat elemen matriksnya. Nih. Kita lihat yang seletak ya, yang letaknya sama. Misalkan baris pertama, kolom pertama ini dengan yang ini. Apakah nilainya sama? Ya, akar 9 nilainya adalah 3, sama dengan anggota pada matriks A. Kalau baris ke-1 kolom kedua jelas sama di sini. Sama-sama anggotanya 5. Baris kedua kolom ke-1 ini sama-sama 7. Baris kedua kolom kedua yang anggota matriks A 9, anggota matriks B 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi ini juga sama. Semua elemen yang seletak nilainya sama ya. Oke. Yang kedua, bagaimana dengan ordo kedua matriks? Apakah sama? Kalau kita lihat di sini matriks A ordonya 2 kali 2. Yang matriks B 2 kali 2. Sama ordonya. Jadi matriks A dan matriks B tadi elemen-elemen yang seletak sama ya. Kemudian setelah elemen ordo kedua matriks sama. Kita perhatikan contoh yang lainnya. Misalkan matriks C, D, E, F. Matriks C dengan matriks E maupun F itu berbeda ordonya. Ini ordonya ya 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Ini 3 kali 3. Ini 3 kali 3. Kita coba bandingkan yang ordonya sama. Di sini matriks C dan matriks D. Kita lihat elemen atau anggota baris pertama kolom pertama ini 4 pada matriks C. Pada matriks C D juga 4. Kalau anggota
matriks C pada baris pertama kolom kedua 9. Pada matriks D, anggota pada baris pertama kolom kedua adalah 5. Sama atau berbeda? Berbeda. Ya, karena meskipun di sini sepintas sama bilangan-bilangannya, tapi letaknya tidak sama, tidak bersesuaian. Di sini dengan ini berbeda nilainya. Kalau di sini dengan ini letaknya berbeda. Jadi matriks C dengan matriks D elemen-elemennya tidak sama yang seletak. Kita perhatikan juga matriks E dan matriks F. Apakah sama seperti halnya matriks A dan matriks B? Tidak ya. Kalau ini 4, 5, 6-nya merupakan anggota pada diagonal utama. Sedangkan pada matriks F, 4, 5, 6-nya merupakan anggota diagonal samping, bukan anggota diagonal utama. Ya, ini bisa kita simpulkan atau bisa kita buat definisi dari kesamaan dua matriks. Contohnya adalah tadi matriks A dan matriks B. Dari kedua matriks ini bisa kita simpulkan definisi kesamaan dua matriks. Definisi dari kesamaan dua matriks adalah sebagai berikut. Misalkan diketahui matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B dikatakan sama atau ini penulisannya matriks A sama dengan matriks B jika dan hanya jika syaratnya 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Jadi, syarat dua matriks dikatakan sama adalah yang pertama tadi mempunyai ordo yang sama. Kedua, elemen-elemen yang seletak atau letaknya sama mempunyai nilai yang sama juga. Misalkan baris ke-1, kolom ke-1 sama untuk kedua matriks nilainya. Begitupun baris dan kolom yang lainnya. Kita perhatikan contoh berikut. 1. Diketahui matriks A anggotanya 3X, 2, 4, negatif 5Y. Dan matriks B anggotanya X ditambah 8, 2, 4, 30. Jika matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai X dan Y. Soal kedua, diketahui dua matriks P anggotanya 2A, 1, 2C, 3. Dan Q anggotanya 3A dikurangi C, 1, 6, 3. Jika matriks P sama dengan matriks Q, tentukan nilai A dan C yang memenuhi kesamaan dua matriks tersebut. Ada yang mau coba? Ya, kita bahas kedua soal tersebut. Mari kita bahas contoh yang pertama. Di sini matriks A-nya 3X, 2, 4, negatif 5Y. Dan matriks B, X ditambah 8, 2, 4, 30. Diketahui matriks A sama dengan matriks B. Ini yang menjadi dasar kita. Matriks A sama dengan matriks B. Ekivalen dengan ini ya, matriks ini berarti 3X 2 4 negatif 5Y sama dengan
X ditambah 8, 2, 4, 30. Kita perhatikan elemen-elemen yang masih memuat variabel. Di sini 3X, X tambah 8, negatif 5Y. Di sini 2 sudah sama dengan 2, 4 sama dengan 4. Bisa kita mulai dari X dulu, bisa kita mulai dari Y dulu. Kita coba dari X dulu ya. Yang pertama 3X ini ya, sama dengan baris pertama, kolom pertama di sini. X ditambah 8. Kita punyai persamaan linier. Kita selesaikan persamaan linier ini. Bagaimana? X-nya kita pindah ruaskan ke sini ya. Jadi 3X dikurangi X sama dengan 8. 3X dikurangi X sama dengan 2X ya. Ya, berarti 2X sama dengan 8. Kalau 2X sama dengan 8, maka nilai X-nya sama dengan 4. Iya, 4 diperoleh dari 8 bagi 2 atau 8 kali setengah. Sekarang kita cari nilai Y. Di sini ya. Kita cari nilai Y dari yang ini ya. Nah, negatif 5Y sama dengan 30. Bisa langsung kita tentukan nilainya. Y sama dengan 30 dibagi negatif 5. Berapa? Ya, negatif 6. Jadi nilai X adalah 4 dan nilai Y negatif 6. Selanjutnya kita bahas soal kedua. Diketahui matriks P dan Q dengan kondisi matriks P sama dengan matriks Q. Nah, ini menjadi dasar kita ya. Matriks P sama dengan matriks Q. Ekuivalen dengan, nah kita tuliskan matriksnya 2A 1 2C 3 sama dengan 3A kurangi C 1 6 3. 1 3 sudah sama ya di sini. Kita seperti tadi lihat elemen-elemen yang masih memuat variabel. Misalkan dari yang pertama dulu. Di sini 2A baris pertama kolom pertama 2A di sini sama dengan 3A dikurangi C sama dengan ini ya. Kedua ruas masih memuat variabel. Nanti kalau kita selesaikan ini, kita lanjutkan, kita belum bisa memperoleh nilai yang pasti karena nanti masih memuat variabel, belum ada konstanta yang diperoleh. Yang kedua, yang ini ya, 2C, maaf, 2C sama dengan 6. Nah, kalau ini langsung bisa kita peroleh nilai C-nya. Kalau 2C sama dengan 6, maka C sama dengan ya 3. Bisa diperoleh dari 6 dibagi 2. Nilai C yang sudah diperoleh bisa kita masukkan ke persamaan pertama. Maka 2A sama dengan 3A dikurangi 3. Seperti halnya contoh pertama tadi,
Ini dipindah ruaskan menjadi 2A dikurangi 3A sama dengan negatif 3. 2A dikurangi 3A sama dengan negatif A. Sama dengan negatif 3. Negatif A sama dengan negatif 3. Berarti A sama dengan A sama dengan 3. Jadi nilai A sama dengan 3 dan C sama dengan 3. Bagaimana? Sudah dapat memahami contoh soal tadi? Kalau sudah, kita lanjutkan dengan transpose matriks. Misalkan diketahui matriks A berordo M kali N. Transpose dari matriks A ditulis A pangkat T atau A pangkat T besar adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar atau memindahkan elemen baris menjadi elemen kolom dan elemen kolom menjadi elemen baris sehingga berordo N kali M. Notasi transpose matriks A M kali N adalah A pangkat T M kali N. Kita perhatikan contoh berikut. Jika A matriks dengan anggota 15, 5, 30, 25, maka transpose matriks A ini adalah anggotanya 15, 30, 5, 25. Kita perhatikan, baris pertamanya di sini 15, 5 menjadi kolom pertama pada transpose matriks A. Kemudian baris kedua matriks A menjadi anggota kolom kedua transpose matriks A. Itu ya. Jadi mengubah atau menukar posisi anggota-anggotanya dari anggota baris menjadi anggota kolom dan sebaliknya. Kalau kita mulai dari kolom dulu berarti kolom pertama menjadi baris pertama. Kolom kedua menjadi baris kedua. Itu kita perhatikan juga contoh kedua. Jika matriks C adalah matriks yang anggotanya 6, 8, 4, 1, 7, 3, maka transpose matriks C bisa kita tentukan. Misalkan kita mulai dari baris dulu. Baris pertama anggotanya 6, 8 menjadi anggota kolom pertama. Baris kedua 4, 1 menjadi anggota kolom kedua 4, 1 ini. Ini 73 anggota baris ketiga menjadi anggota kolom ketiga. Itu ya contoh dari transpose matriks. Berikutnya contoh ketiga, tentukan nilai A dan B yang memenuhi matriks PT atau transpose matriks T. Berikutnya kita perhatikan contoh ketiga. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi matriks PT atau transpose matriks P sama dengan matriks Q. Dengan P anggotanya 2A dikurangi 4, 3B, 4, 7, dan Q anggotanya B dikurangi 5, 4, 3, 7. Yang ketiga ini transpose matriks dikaitkan dengan kesamaan dua matriks.
yang sudah kita bahas tadi. Sekarang mari kita bahas soal yang ketiga. Di sini diketahui transpos matriks P sama dengan matriks Q. Matriks P anggotanya 2A dikurangi 4, 3B, 4, 7. Kita tentukan dulu transpos matriks P dari P ini. Maka transpos matriks P anggotanya adalah 2A dikurangi 4. Kemudian baris ke-1 kolom kedua, berapa nilainya di sini? Ya, 4. Karena elemen 4 ini yang tadinya baris kedua jadi kolom kedua. Kemudian di sini 3B, di sini 7. Baru kita gunakan kesamaan dua matriks ini. Transpos matriks P sama dengan matriks Q. Ekuivalen dengan 2A dikurangi 4, 3B, 7 sama dengan B dikurangi 5, 4, 3, 7. Kita lihat elemen-elemen yang masih memuat variabel. Dalam hal ini A dan B. Kalau ini 47 sudah sama ya. Ya, yang pertama kita lihat baris pertama kolom pertama. 2A dikurangi 4 sama dengan B dikurangi 5. Persamaan pertama ini masih memuat dua variabel. Nanti kita tidak bisa langsung menemukan nilai variabel A maupun B. Kita coba yang kedua dulu. Di sini yang kedua persamaannya adalah 3B sama dengan 3. Kalau 3B sama dengan 3, maka B sama dengan 1. Diperoleh dari 3 dibagi 3. Kalau sudah kita peroleh nilai B, bisa kita substitusikan ke persamaan pertama. 2A dikurangi 4 sama dengan B, B-nya 1, 1 kurangi 5. 2A dikurangi 4 sama dengan negatif 4. 2A sama dengan negatif 4, ini bisa berpindah ruas di sini ya. Min 4 ditambah 4. Hasilnya 0. Kalau 2A sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Ya, diperoleh dari 0 dibagi 2. Jadi nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Itu tadi contoh transpos matriks. Semoga dapat memahami apa yang sudah kita bahas tadi. Demikian pembahasan materi kita pada pembelajaran hari ini terkait dengan kesamaan dan transpos matriks. Jangan lupa untuk tetap belajar dan mempelajari kembali materi yang sudah kita bahas terkait dengan matriks. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.